gitu loh. Paling nyocokin, yang paling utama itu cuma nyocokin komponennya itu. Ada nggak komponennya apa saja, itu aja yang paling utama. Siapa Arif? Pak Arif, berarti mohon maaf tidak perlu cetakan SUPA ya Pak Arif? Siapa tadi yang nanya? Mas Fajar, suaranya kurang jelas. Bisa chat atau diulangi? Pak Camat, Eti. Gogon. Oh, Gogon. Yo, aduh, Gon. Chat, Gon. Suaramu nggak jelas. Paketannya ganti, mau kartune. Ganti. Paketannya wong susah, smart friend. Siap, Gon. Lanjut, Gon. Diulangi lagi. Iya, Mas. Ayo silakan Mas Joko Pamungkas. Itu berarti untuk pencetakan SUPA apakah perlu dilakukan atau cukup dengan data aja terus kita pilah ke desa? Gitu Pak. Ya, balik lagi kayak edoling dulu itu, jadi nggak pakai supa-supaan segala. Karena kan itu kan balik lagi itu kan udah terima sembako, jadi dianggap bahwa itu sudah valid gitu loh. Kita cuma nyocokin aja, gitu. Oke Pak, siap. Datanya kapan turun Pak? Perubahan Pak Arif. Kalau ngelihat tabel itu kan udah ada tabel rencananya, itu seharusnya Maret kemarin. Tapi karena seperti tadi informasi saya sampaikan, data yang di EKH itu kan data yang 2018. Nah itu mau di cleansing, ya mau di cleansing sama pusat, terus nanti mau dimasukkan lagi. Nah kemungkinan ya minggu depan lah, insya Allah. Karena kan target maksimal minggu keempat kita udah penyaluran lagi untuk yang bulan April, gitu loh. Dan KPM baru, KPM hasil validasi yang sekarang ini nanti bakalnya April juga udah terima bantuan. Nah itu adanya itu merah-merahnya kan kelihatan. Jadi cleansingnya mestinya Maret kemarin dan sekarang April kita seharusnya udah mulai validasi. Nah, perkiraan saya itu kayak biasanya kita tuh kan waktunya kan cuma dikasih mepet. Paling maksimal tuh 5 hari lah kalau saya yakin gitu loh. Mungkin nggak sampai 5 hari proses validasinya. Karena dianggap bahwa kita hanya nyocokin data saja gitu. Walaupun sebenarnya kita juga harus konfirmasi ke yang bersangkutan maupun masyarakat yang di sekitarnya. Begitu teman-teman. Iya. Ya ini aja Pak Arif, untuk informasi saja. Itu mungkin kalau kayak data yang kemarin itu kan dari 3.222. Itu 851 itu sudah pernah jadi peserta PKH. Nah, kalau gini Mas, dia pernah jadi peserta PKH. Nah, dia NE-nya kenapa? Kalau memang NE-nya karena dulu nggak punya komponen, terus sekarang masih nggak punya komponen, ya sudah, berarti dia NK, non-kategori, NE, non-eligible. Tapi semisal dulu dia pernah jadi KPM PKH, terus dia keluarnya karena graduasi alami, ya, dan ternyata sekarang punya komponen, ya sudah, dimasukkan lagi. Tapi karena kalau dia KPM-nya NE karena sudah kaya, ya sekarang jangan dijadikan peserta lagi gitu loh, karena sudah NE karena kaya. Tapi mestinya nggak mungkin lah data penerima sembako masih maksudnya ada orang kayanya gitu loh. Mestinya di DTKS pun kalau dia orang kaya, mestinya ya harusnya dikeluarkan juga dari DTKS gitu loh. Sampai nggak dikeluarin dari DTKS, berarti ini menjadi catatan buat teman-teman pendamping karena selama ini tidak memberikan informasi kepada desa untuk mengeluarkannya gitu loh. Itu ya teman-teman ya, itu Mas Juli. Ini Pak Arif, itu terkait dengan graduasi mandiri di kita itu. Itu memang yang data yang sekarang itu banyak yang graduasi mandiri.
Jadi memang graduasi mandiri kita di beberapa kecamatan ada yang kayak gini, ya sudah PKH-nya nggak dapat, tapi masih dapat beras telur, kayak gitu Pak. Memang nggak sedikit yang kayak gitu. Nah, balik lagi. Nah, kondisinya itu sebenarnya sudah layak untuk mentas atau belum? Pertanyaannya gitu. Kalau emang udah layak mentas, ya DNA-kan aja. Dengan alasan kondisinya sudah mampu, sudah keluar dari desil 1 dan 2 gitu loh. Itu aja. Siap. Ya artinya di kami sih nanti kalau data itu memang bisa sih syukur segera turun. Artinya memang kalau sudah di cleansing dari Kemsos, dari kita pun akan di cleansing lagi gitu loh Bang. Ya, sepakat. Sepakat Mas Juli. Iya, kayak gitu Bang. Izin Pak Arif, untuk tadi Pak Arif sudah menjelaskan yang penyampaian ke KPM dan SDM ya, yang tahap 2 bonus Pak. Sudah. Oh iya sudah ya. Nah, mungkin Mas Juli perlu ulang juga, nggak apa-apa. Ulang aja di review Mas. Enggak, karena kan ini penting sekali itu loh Bang. Walaupun ini penyampaian itu penting sekali karena kan memang bengok pasti ini apalagi dibayar tiap bulan kayak gitu loh Bang. Pasti bengok kayak gitu. Yang nggak dapat kanan kirinya itu yang pasti dari desa itu pasti kayak gitu. Kalau saya menimbulkan kecemburuan. Betul. Kalau saya mumpung itu belum turun, Pak, mungkin Pak Arif bisa memberikan masukan, Pak. Tadi kan juga saya sampai kayak gitu. Jadi seolah-olah tidak setiap bulan dapat kayak gitu, Pak. Kayak gitu, Pak. Jadi setahun biasanya 4 kali, jadi 5 kali kayak gitu. Tapi nggak kelihatan banget. Tapi kalau setiap bulan nanti sampai akhir tahun ya, sementara data masih banyak Pak. Itu yang belum tercover kan kayak gitu. Tadi si Mas Gogon kan sampaikan juga, nah, kayak gitu. Kalau bisa dirapel, ya itu mungkin salah satu solusi juga. Ya maksudnya bulan April, Mei dibuktikan di bulan Mei. Jangan tiap bulan, itu sangat beresiko. Maksudnya di lapangan. Itu dari sisi kecemburuan. Keduanya dari sisi pengumpulan massa itu loh. Ya Mas, dan sebetulnya kalau dihitung-hitung kalau bantuannya per bulan, itu juga mereka habis ditransport. Ya kan? Cuman balik lagi keinginan daripada pemerintah itu kan menjaga ketahanan pangan daripada masyarakat, maksudnya itu. Ya, betul. Tujuannya dibuat per bulan itu. Nah sekarang posisi corona, orang kan banyak yang nggak bisa kerja. Nah maksudnya pemerintah itu pengennya hadir di masyarakat dengan memberikan bansos PKH ini per bulan gitu. Nah kemarin itu sempat disinggung kalau nanti bisa aja tahap 4 atau ketiga, maksudnya di bulan Juli ataupun nanti di bulan November waktu penyaluran bantuan itu bisa aja nanti khususnya nggak jadi per bulan terus diganti per tahap lagi bisa. Cuman kalau saya tetap ya. Atau mungkin solusinya ini Pak Arif. Solusinya mungkin kalau bisa rekonnya dibuat tetap aja Pak. Jadi nanti kabupaten tergantung kecamatan gitu Pak, gimana? Gimana solusi yang terakhir gimana? Rekonnya tetap dibuat per tahap seperti biasanya. Jadi nanti jangan per bulan gitu loh. Cuma permintaan dari Jakarta itu rekonnya per bulan. Memang dari tahun kemarin tuh pengennya rekonnya per bulan. Karena mau disamain dengan penyaluran tembakau. BPNT. Perkaranya itu yang agak kita rada-rada
apa namanya ya namanya keinginan pusat, keinginan pemerintah seperti itu kita nggak bisa nolak kan, kita juga pengennya gitu, dan kalaupun kita sampaikan nanti jawabannya mesti ya ini arahan daripada pimpinan, arahan dari presiden begitu itu. Walaupun gitu nanti besok lah kalau memang pas face to face saya coba sampaikan, tapi kalau di forum jelas kalau saya sampaikan tetap sama, pasti yang tolak juga gitu loh, karena udah jadi keputusan presiden sih, dia yang minta gitu loh. Pak Oke, Arif bertanya. ada yang lain? Monggo silahkan. Mohon bertanya. Pak, itu Bentar ya, Pak Arif. mohon bertanya sekalian, untuk dana yang turunnya itu perkiraan di tanggal berapa, Pak? Kalau nanti kok memang harus di setiap bulan, mungkin kan kita bisa dijadwalkan dengan kita barengkan dengan pelaksanaan BPNT, Pak. Jadi mungkin tidak terlalu menimbulkan kecemburuan, karena kan tidak uang sendiri, beras sendiri, tapi mungkin hanya untuk PKH uang plus beras, jadi mungkin masih agak tersamarkan, Pak. Perkiraan saya, ini perkiraan ya, perkiraan saya untuk April ini antara minggu ketiga dan keempat. Tapi kalau di bulan Mei, kalau memang teman-teman pengen dibarengkan ya nanti biarkan sebelum tanggal 10, karena kan sembako itu kan mulai pencairan kan tanggal 10 kan, dan nanti bisa bareng gitu aja. Masalahnya kalau di Kabupaten Purworejo, Pak, untuk beras itu kan Jadi tolong dong di filenya dihapus. 17 selesai. Oke, silakan monggo. Halo. Mungkin di Purworejo itu kan pelaksanaan BPNT itu harus selesai di tanggal 17, Pak. Berarti kan sekitar saat ini dana sudah masuk, mungkin kita komunikasikan lagi nanti dengan ketua kelompok atau warung dan pendamping, Pak, untuk teknis pelaksanaannya. Suaranya kecil banget Mas Joko, suaranya kecil banget. Jadi intinya gini, kalau jadwal kita mestinya akan ngikut pemerintah pusat kapan sih masukinnya itu ke bank ya. Cuman kalau memang teman-teman mengharapkan nanti dibarengkan dengan sembako, nanti aku akan sampaikan untuk sebelum tanggal, jadi berapa, tanggal 17 ya terakhir ya. Jadi sebelum tanggal 10 diusahakan bantuannya sudah masuk ke rekening. Jadi nanti waktu pengambilan sembako sekalian ngambil bantuan KH, gitu kan Mas Joko? Itu ya Mas Joko ya? Oke, ya udah, sip. Monggo, silakan yang lain. Mas Yudi, monggo, silakan di. Oke teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa di-unmute. Atau kalau mau melihat Mas Yudi, untuk aku ya siap. tak sampaikan ke kecamatan apa teman-teman Korcam ya, ada informasi yang dari kabupaten tadi, mungkin butuh Pak penjelasan. Mas, ada yang perlu penjelasan aku nggak? Kalau nggak ada, aku off dulu ya. Apa yang disampaikan Mas Yudi ada hubungannya dengan aku? Ya itu keterlibatan teman-teman juga, Bang. Jadi untuk pendataan apa namanya masyarakat miskin yang terdampak COVID itu, Bang, yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Purworejo itu loh. Jadi ini teman-teman, mungkin Pak Arif jangan close dulu, Pak Arif. Ingin saya sampaikan ke teman-teman kecamatan bahwa bisa mendata sesuai dengan form yang di lampiran surat. Nanti mohon dikoordinir per kecamatan. Itu paling lambat tanggal 9. Tapi harapan kami sih ya secepat mungkin bisa masuk. Nah itu tidak harus yang ya, terima kasih Mas Wahyudi. Ini
tidak harus yang masuk DTKS ya teman-teman. Jadi masyarakat miskin yang terdampak COVID. Jadi monggo kita bantu dan koordinasi dengan TKSK. Jadi kalau bisa sih data jadi satu, data dari TKSK dan dari PKH setiap dikoordinir. Karena tadi ada yang banyak yang nanya, japri ke saya, ya. Itu saja. Terima kasih, Mas Wahyudi. Itu tadi Ya. saya share lagi sekali lagi untuk informasi terkait pendataan DTKS yang oleh pihak kabupaten, ya. Nah ini jadi poin-poinnya untuk PKH bekerja sama dengan TKSK melakukan pendataan kepada masyarakat rentan terdampak COVID. Kemudian masyarakat rentan tersebut masyarakat tidak mampu yang tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap serta belum mendapat program sembako atau BPNT. Ini yang poin nomor 2 ini saya kira menjadi perhatian khusus karena kalau yang PKH dan yang BPNT kan sudah mendapatkan, jadi yang masyarakat rentan tapi belum tercover oleh program sembako atau BPNT. Kemudian data tersebut agar valid akan divalidasi dengan melibatkan jajaran RT atau RW setempat. Kemudian di desa itu sudah ada SK tim Tinangkis, sehingga mungkin teman-teman bisa koordinasi dengan tim Tinangkis atau tim untuk penanganan kemiskinan tingkat desa. Mungkin itu. Ya. Izin bertanya, Pak. Monggo Mas Farid, silakan. Nah, niki kan penanganan COVID-19 ini kan yang di luar data penerima PKH ataupun BPNT, boleh di DTKS ataupun non DTKS. Betul. Yang tidak menerima program tersebut. Tapi itu yang saya belum jelas itu bentuk nanti penanganannya itu seperti apa, mungkin akan jadi pertanyaan. Kan kami jika ditanyakan seperti itu, kami tidak tahu untuk jawabannya seperti apa. Ya, yang penting kita tidak menjanjikan. Yang penting tugas kami mendata untuk masyarakat terdampak COVID dari kabupaten diminta oleh tim TKPKD Kabupaten Purworejo, gitu saja. Itu aja, Mas. Daripada kita sudah menyampaikan, itu kemungkinan dengan brosur yang ada itu sebenarnya nantinya sembako. Tapi tidak usah disampaikan. Mending kita menyampaikan bahwa kita mendapat tugas dari kabupaten lalu surat bupati untuk mendata masyarakat rentan terdampak COVID, gitu saja. Nanti bahwa jenengan di setiap kecamatan akan dipanggil Pak Camat. Saya kira itu Mas Farid. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin sedikit menambahkan ya, Mas Farid. Kebetulan juga untuk saya di kecamatan kan kemarin mengikuti atau ikut dalam tim Satgas penanganan COVID, di mana memang ada namanya Renkon atau rencana kontingensi dari tim Satgas COVID. Rencana kontingensi itu adalah rencana yang disusun oleh Satgas, baik itu terjadi atau tidak terjadi, tapi sudah punya rencana. Sehingga salah satunya adalah terkait untuk pendataan masyarakat rentan. Kalau nanti, karena kemarin sempat disinggung bahwa
untuk Purworejo yang awalnya Pak Presiden itu menyampaikan terkait untuk mudik dari Jakarta itu ditiadakan, tapi sebetulnya ada peluang bahwa masyarakat yang ada di Jakarta atau itu boleh untuk melakukan mudik, sehingga di Purworejo itu dilakukan screening di 3 tempat. Untuk wilayah barat di SAC, wilayah timur itu di Krendetan, kemudian wilayah utara di Bener. Nah, kalau itu benar-benar terjadi, masyarakat yang ada di Jakarta itu akan mudik ke Purworejo, maka dikhawatirkan penyebaran daripada virus COVID itu akan masuk di Purworejo, sehingga dibuatlah tadi antisipasi sampai dengan untuk ketahanan pangan tersebut, mulai dari antisipasi terkait untuk masyarakat pemudik sampai dengan ketahanan pangan. Dan dari tingkat pemerintah daerah sendiri memang sudah ada surat edaran untuk 3 bulan, mulai dari yang PNS, maksudnya yang PNS itu sebagian gaji dari mereka disisihkan untuk penanganan COVID. Nah, tentunya ini nanti menjadi salah satu hal yang akan disampaikan terkait di penanganan COVID. Itu yang saya dapat informasi kemarin dari rapat koordinasi dengan Pak Camat dan Forkom Pincam di Kecamatan Purwodadi. Mungkin itu sedikit menambahkan. Siap, matur nuwun Pak Camat. Terus itu terakhir kapan Bos? Data warga rentan COVID-19. Pekan. Data rentan Apa warga nih? rentan COVID, kowe kapan terakhir? Di surat tanggal 9. Pakai gluduk-gluduk. Sinyal elek. Maaf mau tanya Pak, Iya. Gimana? itu ada batas maksimalnya enggak? Tadi kan Pak Lurah, salah satu lurah dampinganku datanya ada batas maksimalnya enggak? Terus itu dapetnya apa aja Mbak? Nek data-data tok ra itu apa-apa ya males gitu. Iya. Untuk dapatnya saya tidak tahu, tapi kita sampaikan seperti tadi bahwa kita ditugasi hanya mendata, Pak. Kita tidak tahu persis nantinya akan seperti apa gitu saja. Kok Terus salah ada batas ngomong malah maksimal? dikejar. Iya, ada batas maksimalnya enggak sebenarnya? Tidak ada. Kalau di suratnya enggak ada. Di surat nggak ada. Surat enggak ada. Nggak ada di surat. Tapi tentunya kan yang miskin, bukan yang iya kan. Yang kaya. Ya biasa lah Pak, nek desa kan yo sok oke-oke banget. Iya. Terus nggak lupa di data yang calon validasi tadi, mungkin walaupun saya tak jelaskan di grup itu berarti tidak usah dikerjakan dulu yang 3.222 biarin disimpan dulu saja. Nanti nunggu data. Siap. Gitu. Mas Hendra, ada Mas Hendra ya? Sudah on Pak. Tadi baterainya habis. Yang mobil ra ono case. Oh ya wis, iki sing nang mobil. Sering keraton pogan. Mas. Oke. Gogon saya kira itu. nang rumah kae gogon kae. Sinyale ora ono. Oh nggih, Pak Duli. Teman-teman kaitan sama penyaluran sing indikasi sing double itu memang kan koyone kemungkinan nanti ya bisa jadi potensi perbincangan lah di masyarakat. Nah, bisa mungkin bisa yo nanti monggolah teman-teman alon-alon sambil komunikasi dengan ketua kelompok untuk ya paling tidak
sedikit untuk meredam apa ya kata-kata KPM yang sekiranya bisa memicu gejolak di masyarakat. Sampaikan saja bahwasanya memang bantuan ini dipercepat dan sebisa mungkin si KPM untuk bisa mengkondisikan suasana, Pak. Koyone kok rodok gayeng iki. Ini teman-teman sekalian Dan untuk usul disampaikan saja, ke Dan teman-teman pendamping si bahwa bos nyong sik Pariko. ini adalah perubahan penyaluran bantuan. 3 bulan sekali itu dipecah telu kayak gitu. Kalau Iya. kita menyampaikannya bukan dipecah 3, tetapi turun tiap bulan itu akan beda. Jadi Betul. bantuan setiap tahap sekarang setiap bulan kayak gitu. Namanya dipecah setiap bulan. Sehingga dari mereka langsung mikirnya, oh ini cuma tinggal 900 berarti 300 kayak gitu 3 kali. Jadi tidak ada pikiran bahwa dia menerima bantuan setiap bulan kayak gitu. Itu penting sekali loh, teman. Untuk mungkin Mas Wahyudi. Pak Arif, Nanya, Bos. udah close ya Pak Arif? Pak Arif sudah out, Bos. Oh, soalnya di Pak Arif bukan naik gaji ke mau, ngomong. Pak Arif live ya? Oh. Wah, Sudah live. Jogo jalur Wah. gajinya mudah aja. Iya, malah malah dipotong. Halo. Nanya, Bos. Gaji tunda ki. Kira-kira gajiannya burung malah. Halo. Pendamping rentan Covid ya, Red ya. Halo teman-teman. Mbak Pipit. Pak Juli, ini gimana akhirnya? Halo. Siap, gimana Mas Satrio? Ini Siap. kesepakatannya mau dicairkan per bulan atau gimana, Pak? Jadi nanti biar saya koordinasi sama teman-teman jelas itu, Pak. Karena tadi kan katanya Kayak gini, untuk menghindari. Ya, boleh, siap. ini. Subhanallah. Jadi kayak gini, bantuan tahap 2, tak ulangi dulu aja ya, Mbok, nanti salah persepsi, bahwa bantuan tahap 2 itu turun 2 kali. Itu sesuai reguler seperti biasa per triwulan. Untuk yang bantuan yang kedua, dan rencana akan diteruskan sampai Desember, akan diberikan setiap bulan. Sebenarnya istilahnya adalah di tahap 2, di presentasi itu, bahan presentasi, sebenarnya itu bonus, seperti yang disampaikan Pak Jokowi bahwa bantuan PKH 2 kali lipat tahap 2. Namun demikian, kita menyampaikan ke KPM adalah perubahan penyaluran bantuan dari yang tadinya triwulan diberikan setiap bulan, dipecah setiap bulan, kayak gitu. Dan saya yakin karena rekon dilakukan setiap bulan, Bang Satrio, halo, jadi setiap bulan berarti bantuan pasti setiap bulan, Mas. Dan dampak baiknya bagi kita, pemutakhiran kita diperpanjang. Yang seharusnya pemutakhiran kita itu paling lambat tanggal 10 April, yang tadinya final closing mau dipercepat, diundur. Final closing diundur di tingkat pusat tanggal 5 Mei. Diundur tanggal 5 Mei. Kalau di kita, final closing kami mengharapkan semua pemutakhiran sudah selesai di akhir April. Ya,
Jadi mohon kita sambil memperbaiki lah, kita waktunya masih panjang. Terus pesan Pak Arif lagi dan juga pesan kami, betul-betul teman-teman bukan yo orang perlu keluar, tidak usah keluar, Mbak. Ya kuliner tiras. Halo? Oh, nggak ada kehidupan. Ya aku nang kantor ki bos ki, kanca-kancaku ki komplit. Hei. Saya tidak mampu mengendalikan teman-teman dan teman-teman tidak bisa menjaga diri. Dianggapnya seperti itu. Tapi dan mohon diusahakan teman-teman pada saat keluar betul-betul SOP dicukupi. Artinya menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, bawalah kayak gitu. Jadi apapun ya namanya ikhtiar. Kalau mungkin terus kena ya kudu diobati. Kan kayak gitu. Sudah mau apa lagi kan kayak gitu. Ya. Tapi kenyataannya saya yakin teman-teman dan saya tidak mungkin tidak keluar. Kan kayak gitu. Tapi diaturlah seminimal mungkin kita keluar dan berkumpul dengan orang kayak gitu. Semakin disiplin kita, semakin cepat apa kayak gini kedaruratan ini rampung kayak gitu loh. Saya kira itu teman-teman. Mungkin ada yang Ya. tadi kan validasi penyaluran P2 ini juga P2K2 dan Verkom verifikasi komitmen itu kalau ada yang belum tahu bahwa dihentikan semua. Jadi EPKH yang dijalankan hanya pemutakhiran dan rekon. Dipakai hanya pemutakhiran dan rekon. Untuk teman-teman pendamping. Kalau untuk APDK nanti untuk pindah alamat dan sebagainya. Ya. Saya kira itu teman-teman. Ya, monggo. Untuk data yang rentan COVID-19 itu, apakah cuma kakak? Gimana? Sorry, putus-putus. Untuk data masyarakat yang rentan COVID-19 tadi yang dibutuhkan datanya apa saja? Nah, itu di bawahnya ada. Itu bawah lampirannya ada. Ada formatnya itu, Mas. Formnya. Ranyimak kon. Di bawah. Soalnya nanti tak share ya teman-teman ya. Saya juga lagi berusaha menyampaikan ke Bapeda bahwa kita memang betul-betul diminta oleh Pak Menteri. Memang kayak gitu. Itu betul-betul karena Pak dari kementerian sangat apa ya berarti masih ada yang kena kayak gitu. Jadi saya kira seperti itu. Jangan kayak gitu. Mohon diatur lah. Terus mungkin dari teman-teman ada yang belum penyaluran tahap 2 mungkin bisa disampaikan kenapa? Prodadi clear ya? Prodadi clear. Sudah penyaluran, Bos. Brabak. Ketaki malah si Romat. Banyurip. Banyurip clear, Pak. Clear ya? Oke. Clear. Oke. Butuh. Butuh sudah. Oke. Terus ini mungkin kalau yang belum atau kon besok pas penyaluran untuk teman-teman kecamatan kalau bisa ada dokumentasi ya.
dokumentasi penyaluran PKH kondisi darurat COVID-19. Versi ATM, Kemarin versi sudah e-warung, kan? versi agen mungkin ada kayak gitu. Mungkin Gon bisa ya. lah. Versi warung gon. Iya. Versi warung Iki desain nganggo sarung tangan. Oh, Ora kok visi siji-siji. Kok cuci Rampung tangan tok, pabrik. Ding. Kayak home visit siji tok. Kabeh bos rampung Kayak gitu ya? pabrik ngarang. Wis pahalane akeh. Tapi ngati-hati Gon. Gon. Nganggo masker, nganggo masker, ambilnya langsung ganti. Bos. Terus teman-teman perlu kami sampaikan, sorry, lupa. Rencana, halo. Rencana ada pengadaan masker untuk teman-teman. Tadi Pak Arif untuk MSOS, APBD juga rencana akan ada pengadaan masker. Kemarin saya usul jumlahnya itu 14 hari kali 1 kali 126 pendamping. Jadi ini rencana karena saya belum dikasih tahu sama dinas, masing-masing pendamping masing-masing SDM akan menerima 14 masker. Bos sisan sebok, Bos. Wis, sebok isine piro? Bos, ini justru peluang tuh, Bos. Betul, Gon. Peluang. Lumayan gue bateran. Iya jelas. Masker gede kok kain, Pak? Kube sing duwe saya kube jahit iso gawe masker. Carane. Nah, jadi tetap kita tapi masker memaksimalkan. Manra. Yo masker. Gimana Mas Satrio? Kuwi kube sing iso jahit gawe masker, terus didol. Masker SNI kok. Jadi COVID malah nambah peluang. Malah kalau madang. Iya. Jadi kalau bentuk maskernya saya belum tahu, cuma kemarin sudah belanja atau belum saya tidak tahu, tapi kemarin minta data, saya usulkan sejumlah itu. Belanjanya masing-masing pendamping 14 masker, 1 hand sanitizer, Masker terus repot ya, Bos. Bawane satu, kayak ninja, putus-putus, kayak Bos. karo hand school, sarung tangan. Oh, sarung tangan karet, tangannya di bibir, Bos. Ini Sarung tangannya masing-masing. Ora, Bos, didata. Oke. Per kecamatan sing duwe ku beda jahit kuwi gawe masker temenan. Soalnya selain kita APD itu juga akan setiap desa akan menganggarkan untuk APD, terutama masker, sehingga barangkali nek pituruh ono ku bejahit ya, pituruh. Nah, kuwi Mas Agung nih, Mas Agung. Dadi reseller. Ada. Kalau dadi reseller, Bos. Yang penting kualitas Pokoknya apik, mabuk duit bisa ya, Mas, murah. ya. Si mabuk duit Urusan bisa ya, Mas. cepet camate. Bajigur. Loh, kene ojo dianggap wabah itu menjadi satu ini menjadi peluang. Setiap ada kesulitan mesti ada peluang. Nah, kuwi. Kesulitan. Ora rek grapak madang bae, Mas. Ora, Mas. Ini wis Ora rek grapak madang bae. Oke. Iya. Itu mungkin yang ini dari teman-teman mungkin penyaluran, validasi, kemudian untuk bisa diperbaiki ya teman-teman. Kalau yang masih ini. Terus kemarin mohon maaf terkait dengan perbantuan NIK itu loh. Memang tidak semua kecamatan yang dari TKSK mengeluh, tapi saya yakin TKSK sendiri yang kemarin memang kan gini, dari Bu Sekdin itu komplain ke saya. Kalau waktu awal itu memang menyampaikannya
iki pendamping ora gelem bantu update NIK. Tapi kan saya tahu persis bagaimana dengan Urip, Bruno, Prodadi. Bang, Pak. Terus saya Bang. sampaikan, halo, siap. Yang menjadi catatan ternyata Gebang sama benar kayak gitu. Seperti itu. Tetapi ternyata dampingi sapa kuwi? Kahane bos, TKSK-ne kur nglawai tok. Betul. Saya yakin memang kayak gitu. Saya yakin kayak gitu. Itu. Saya kira itu teman-teman ya. Sama pesan sponsor ini ono koncone lanang akuntansi D3 S1 sing Universitas Bonafit nganggur ora? Apa ora ya? Nang Jogja, Pak. Manajemen deh, bos. Manajemen. Lah, manajemen akeh ya. Aku jarku dinas ki wis oleh. Pingin aku ditagih meneh. Oh, akuntansi ya. Akuntansi. Alah. Ijazah iso print-printan ditukang Photoshop ya iso. Manajemen ki mau. Ono manajemen ya. Manajemen ra gelem akuntansi. Saya kira itu ya teman-teman. Mas Wahyudi apa maneh Mas? Oh iya, Pak. Anu, Pak, mumpung inget, Pak. Siap, ya. Jadi kan kayak tadi yang saya alami kan ada pas penarikan bantuan itu ada komponen balita itu yang tiba-tiba hilang di EPKH dan bantuannya pun nggak keluar. Nah itu mungkin perlu penjelasan lagi. Nih, tadi saya sudah konfirmasi sama Mas Hendra, sudah jelas, mungkin ada yang belum ataupun kurang jelas nantinya. Oh iya, betul. Kemarin juga ini tidak hanya dengan Mas Farid. Kemarin Mbak Desvia kayaknya yang takon aku ya. Atau siapa kemarin ada satu komponen balita yang tidak masuk. Halo. Belum, bukan aku Mbak, saya takon ah. Oh ya. Aku tanya jadi yang gini, itu kehamilan memang, berapa itu? Oh, sing hamil. Oh iya. Itu coba cek dulu di EPKH-nya. Ada perubahan nggak di EPKH-nya? Artinya apa? Bisa jadi di EPKH-nya yang balita tidak jadi kategori, tidak masuk kategori. Cek dulu. Cek kuwi, sonaji kor same bayan kuwi terlambat kok. Dadal dicek. Halo. Mas Farid. Oke, Pak. Mas Sudah, Farid. Tadi saya cek dulu di EPKH-nya. Pas itu karena bantuan tidak masuk, saya cek langsung di EPKH VHP dan ternyata memang di EPKH pun atas nama itu anaknya yang balita itu tidak ada, Pak. Nah itu mungkin perlukah di nopo? Kalau tadi dari Pak Hendra itu perlu dimutakhirkan lagi. Itu. Betul, dimutakhirkan aja segera mumpung urung pindah closing, dimutakhirkan saja. Itu berarti ada yang waktu pemutakhiran kemarin salah ngeklik atau apa mungkin Mas? Buatan Pak, kalau dari kemarin itu kan bantuan tahap yang satu itu masih masuk Pak. Itu tidak diapa-apain juga hilang bos. Dua itu tidak ada. Dan saya tidak memutakhirkan di desa rutin karena memang baru saja saya pegang. Pemutakhiran itu hanya penambahan saja. Penambahan komponen yang hamil. Iya. Gini, teman-teman. Di Butuh juga ada, Pak. Ada ya. Ya. SP2D-nya 875, padahal komponennya SMA sama SP2. Juga ada, kasusnya tidak diapa-apain. Ya, ya. Ini pertama ya, untuk yang data bayar, yang pertama di cross check aja dulu dengan SP2D. SP2D uangnya ada berapa, keluar di rekening berapa. Untuk yang balita di SP2D keluar enggak Mas Farid? Di SP2D tidak Pak. Oh iya, berarti memang di sistemnya kayak gitu. Kalau di SP2D keluar, berarti di banknya yang bermasalah. Misalkan di SP banknya.
Kayak gitu. Di Kemudian perlu, halo, di banknya, betul. Kalau di SP2D, di banknya. Kalau di SP2D, halo, Ya Pak. di SP2D keluar, misalkan di SP2D 1,5 juta, keluar cuma 900. Itu berarti permasalahannya di bank. Kayak gitu. Kemudian perlu diketahui teman-teman bahwa jumlah bantuan yang diterima itu tidak berdasarkan final closing saja. Perlu teman-teman ketahui, ini jadi pusat mengambil pengajuan data PM ke bendahara negara, itu dasarnya tidak menggunakan final closing. Makanya tadi pun pada saat diskusi kami di Korkap, di Magelang, ada yang namanya jadi berubah. Jadi nama sudah dimutakhirkan ke anaknya, kembali lagi ke neneknya. Misalnya kayak gitu. Seperti kemarin di Projo juga sudah ada. Sudah lama diupdate namanya, keluar pakai nama yang lama lagi. Kayak gitu. Teman-teman sekalian, mengupdate di pemutakhiran adalah nama di rekening bank. Gitu ya teman-teman. Nama gitu, untuk patokannya. Jadi nanti pada saat panjenengan menemukan yang ada perubahan di rekening bank. Saya kira itu. Ini penting banget, Pak. Jadi ini sudah sangat berbeda pada saat kita dengan pos. Kalau pos mutlak data bayar adalah data hasil final closing. Kalau sekarang tidak. Ono peserta yang tahu-tahu masuk juga ada. Tahu-tahu jadi peserta ada. Terus nama-nama peserta yang seperti itu memang. Karena ini untuk diskusi kita aja di SDM PKH memang masih belum ada, sedikit tidak sinkron antara kepesertaan dan bansos. Kasubdit kepesertaan dan bansos memang masih belum ada yang belum sinkron gitu. Ya. Jadi akhirnya kita lah sing jadi gimana carane misalnya bantuannya kurang kita bisa menjelaskan ke KPM. Disyukuri saja Bu, kayak gitu. Nanti kita akan perbaiki, paling seperti itu. Disyukuri, kita akan perbaiki. Moga-moga besok bantuannya sudah benar. Kayak gitu saja. Kayak gitu. Dan janganlah menjanjikan. Kami pesan jangan pernah menjanjikan. Mau tak perbaiki ngesuk metu, jangan sampai segitu. Saya akan berusaha memperbaiki. Mbak Diah. Mbak Diah, Bruno gimana? Untuk apa Pak? Penyalurannya tahap 2. Masih dalam proses. Oh, oke. Terus lalu LSM apa? Oh, iya sudah. Nggak ada gejolak koyo atas-atas. Nggak ada Pak. Aduan masyarakat nggak ada ya. Belum. Oh ya sudah. Ya. Terima kasih. Maaf Pak Yuli mau tanya. Siap. Itu berarti yang bantuannya salah, balita tidak ada, sudah dimutakhirkan. Berarti yang bulan April ini mungkin juga masih salah lagi bantuannya, Pak. Nah, betul. Jadi kalau yang April yang betul Mas Fajar. Karena dia pakainya data yang diterimakan bulan April, Mei dan Juni
adalah menggunakan data yang diajukan KPPN di tahap 2 kemarin. Gitu. Paling harapannya nanti yang di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, nah itu sudah baik. Kayak gitu. Mungkin ada lagi? Halo Pak Juli. Iya, gimana? Ini ada kok desil 4 masih keluar lagi ya? Itu yang di apa? Yang di data validasi. Masih masuk PKH. Yang harusnya udah masuk desil 4 tapi di data PKH masih ada. Masih mendapat bantuan. Oh, kemarin bukannya untuk minta DNE untuk yang sesuai dengan SK Bupati yang 1010 itu? Iya, udah konfirmasi ke operator katanya. Sudah DNE belum? Harusnya udah itu dimutakhirkan kapan? Tahap berapa? Tahap 2? Kurang tahu Pak, kalau dampingan saya yang desil 4 juga udah ke NE tapi ada dampingannya Mbak Suci belum ini. Oh, dampingannya Mbak Rohmah dulu. Oh, berarti itu kan waktu tahap 2. Waktu tahap 2, NE itu kan bisa oleh pendamping loh. Iya. Iya. Kalau tahap sekarang nggak bisa, harus operator dan iya kan? Dan Korkap. Berarti mungkin dulu belum di NE kan ya Pak Juli? Iya, sama pendampingnya berarti belum. Iya. Nanti aja kalau memang itu mampu di tahap 3 ini di NE saja, Mbak. Ya Pak Juli. Siap. Oke. Mbak Dia, untuk yang dampingannya Mbak Rohmah, wis clear ya, di mapping lah. Sementara Mbak Suci sama Rizal. Oh iya. Iya, kalau untuk mapping dampingan, kalau memang ada perubahan segera koordinasi karo APD ya. Di EP. Pertanyaan dari dulu, mau ditambahin apa enggak Pak Juli? Kan dari bawah dinaikkan lagi Pak ya. Son aja di itu, Son. Pangat dibuake apa Son? Enggak. Saya kira belum ada. Kita akan berusaha ini mengajukan penambahan SDM kayak gitu. Kalau saya sih harapannya yang pindahan saja dari luar kabupaten langsung bisa kerja. Dan Bos. Pindahan Pak. Iya. Saya tak reposisi Bruno apa Pak? Tenene. Ini gajinya tambah UI si Rojar. Ini kalau pindahan seneng Awas malah yang iki bandem gelas. Pacar jaluk pindah mergo butuh wis ora ono tante ai. Terus butuh wis ora berkebutuhan khusus butuh. Nah, ayo wis pindah, Pacar males. Teman-teman. Halo. Ya. Teman-teman yang Vicon sekarang mohon di screenshot atau apa panjenengan punya dokumennya ya. Iya Pak. Rekon. Langsung rekon ke EPKH atau kemana? Apa namanya? Rekon. Bos. Dan video conference yang ini. Halo. Oh, Vicon. tampil di YouTube, Bos. Oh, tak tampil. Enggak. Ya, Pak. Sama ini. Ya, Camati. Halo. Ya. Teman buat laporan bulanan. Ya, siap. Pak Juli? Ya, siap. Halo. Pendamping Wonosobo ada yang hubungi Pak Juli enggak? Katanya mau minta reposisi pindah Purworejo. Oh, bagus. Belum. Karena rumahnya kan di sini, di Bayan. SPV, bukan. Sor, Mas. Bukan, itu pendamping.
Yang rumahnya Pituru ya? Bayan, rumahnya Bayan, Badung Kidul. Oh, Gunung belum, Hijau belum. ada. Itu kan Boleh lah kalau mau. pendamping Wadas Lintang. Oh. Terus istrinya Puskesmas Bayan, terus dia kan menetapnya di Bayan. Ya berarti san munggah wi. Oh, Bayan ditambahi. Bayan wis penuh. Oh, son munggah ID balik ke Bayan wae. Namanya Robert, Guyu, Pak. Pak Juli. Namanya Robert. Minta nomornya iya. Pak Juli, kemarin sudah saya kasih nomornya. Oh iya. Oke. Nanti biar sebenarnya langsung bersurat nanti biar di ACC langsung proses benarnya. Kemarin sih sudah ngobrol sama saya, ketemu di kali. Yang kosong Bruno, Ketemu tapi neneng kali. pertimbangannya mereka sudah tahu nek Bruno medannya seperti itu, mikir-mikir lagi katanya. Jadi dan puskesmas dia kerja. Bruno sama bener, kurang. Bruno sama Wes bener. Pak, ID lempar Bruno wae Pak. Mele. Lanjut kok kowe, Des. Ora mesti ben cedak nek Bayan kan, nang luar kadoan mesake. Prek. Sudah nang luar Mbak Nem. Ora, cedak nang Bruno. Ora jarene si Nyowo Bayan ben ID ngono kuwi. Wis rampung warung, Bos. Bro kados Yo. dong. Ya wis, ini aja Ini aku minta tolong. Bayan enggak, Bu? Terakhir wae untuk yang ini kemarin yang SPPD itu mungkin kalau Lowano ini udah pada tahu. Jadi kemarin kan SPPD, SPV sama sekretariat yang ini dari beberapa kecamatan itu dibuat tetapi pada saat operator bikin rumus ngeprint lembar 1 itu salah semua. Jadi mohon nanti minta tolonglah, mungkin kalau Luano sudah tahu, kayak Mas Wahyudi, Prodadi Pituru sama mana ya, kalau butuh bayar udah diambil Pak Hendra kalau nggak salah. Kita bantuan ya. Iya, Pak. Saya kira itu Pak aja Juli sih. itu. Non sewu Berarti- sebentar. Jaluk tanda tangan meneh. Iya. Lah salah ngeprint. Maaf Pak Juli, tanya dulu. Iya, ya siap. Berarti Gimana? itu kosongan kayak si Pak Juli kirim. Betul. Oh iya. 9 lembar ya. Tuh. Ya, aku dikirim lagi ngone Prodadi juga Pak Juli. Ya, siap. Minta tolong ya. Memang ya Siap. karena Oh, siap. salah ngeprint jadi salah sedikit banget. Tapi wong kabehan file merger salah satu kan salah semua. Iya, betul. Nah, gitu ya. Saya kira itu Mas Oke. Wahyudi. Kita agendakan tiap minimal seminggu sekali ya, Vicon kayak gini terus buat laporan bulanan. Foto-fotonya apa? Masukkan ke laporan bulanan. Oke, siap. Berarti Ya. juga berlaku untuk ke teman-teman apa di tingkat kecamatan bisa tuh, Bos. Dan ini mereka juga punya laporan bulanan. Seminggu 2 kali lah, nanti diagendakan ya Pak Wahyudi ya. Host. Oke, siap. Siap. Bos, Pak Juli. Siap ya Pak. Oke, Bon. Si Okeng berarti sementara radinggo ya. Kan kita nggak P2K2. Nggak ferry. Ki wae rapopo. Halo. Hah? Si Okeng leboni foto Vicon ini rapopo. Go P2K2 nih. Rapopo wis. Wah, aku tak ngomong karo sing ngeprop. Oh. Berarti Ya. foto siji ra apa-apa ya, Bos? Ya rapopo. Kita Ya wis. karo pas jenengan mutahirke foto. Buka aplikasi. Ya. Foto. Buka aplikasi di foto. Buka klambi ora. Sunati. Oke. Sunati bojone. Ya wis. Siap teman-teman. Saya kira untuk meeting di sore siang sampai sore saya kira cukup. Jadi hasil dari Vicon ini saya record. Bagi teman-teman yang terlambat, Mas Tonaji bisa buka hasil record dari Vicon di sore hari ini dan
Saya akhiri, saya di sini menjadi hostnya di situ. Kemudian terima kasih kita ucapkan ke teman-teman, terutama untuk Pak Korkap berdua. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, dan ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.